Welcome back listeners, balik lagi di Bram. Dan kali ini gue bakalan suguhin kalian 5 berita teratas dan terpopuler di websitenya uzon.id. Apa aja? Langsung aja, ini dia Top 5 News di uzon.id. Oke, berita yang pertama. Kita tahu dong kalau misalkan Paus Fransiskus itu sudah ada di Indonesia. Nah, sejak kedatangannya beberapa hari yang lalu, ternyata Paus itu menolak untuk memakai mobil mewah. Tahu nggak apa yang dia pakai? Mobil Toyota Innova Zenix. Nah, nggak hanya itu. Beliau juga bakalan direncanakan akan memakai mobil lainnya kalau sedang tur berkeliling di Gelora Bung Karno, yaitu menggunakan Mountain Dad. Wah, keren. Kenapa ya? Dia itu menolak memakai mobil mewah. Ya mungkin ada alasan tertentu pastinya. Nggak cuma itu, ternyata Paus juga itu menggunakan plat khusus di mobil-mobil yang akan dinaikinya. Nah, platnya itu adalah SCV1 dan itu adalah kode khusus yang akan digunakan oleh Paus yang mengartikan bahwa status Civitatis Vaticanae atau negara kota Vatikan. Sedangkan angka 1 di belakangnya itu adalah merupakan tanda seseorang nomor 1 atau pemimpin nomor 1. Berita yang kedua, ini berhubungan dengan bahan bakar Pertalite. Nah, kita semua tahu kalau misalkan wacana untuk pendaftaran kendaraan-kendaraan yang menggunakan Pertalite bersubsidi itu ditargetkan di bulan Oktober nanti. Tapi tahu nggak sih kalau misalkan beberapa mobil yang memang tidak boleh menggunakan Pertalite sama sekali. Nah, ternyata pembatasannya itu berdasarkan kapasitas mesin. Jadi, yang berhak menggunakan Pertalite bersubsidi itu adalah mesin yang berkapasitas 1.300 ke bawah. Sedangkan kendaraan roda 4 yang berkapasitas mesin 1.400 ke atas itu tidak boleh menggunakan bahan bakar Pertalite bersubsidi. Contohnya nih, kalau misalkan di Honda itu ada Honda Civic, ada Honda HR-V, kemudian juga ada Honda Accord. Kalau di Toyota itu ada Camry, kemudian Avanza. Nah, tapi Avanza yang 1,5 ya. Kemudian juga ada Toyota Yaris, kemudian Innova Zenix juga. Kalau di Chery itu mulai dari Chery Tiggo 7, kemudian Omoda 5, kemudian Tiggo 5X dan juga Tiggo 8. Daihatsu itu ada Daihatsu Xenia 1,5. Kemudian juga ada Daihatsu Luxio, kemudian dan juga Terios. Hyundai itu ada Creta, Stargazer dan juga Stargazer X. Sementara untuk mobil-mobil lainnya seperti Kia, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Suzuki dan juga Wuling itu ada beberapa mobil yang memang tidak boleh menggunakan Pertalite bersubsidi karena kapasitas mesinnya di atas 1.400 cc. Berita yang ketiga, ini adalah berita dari luar negeri. Kita tahu dong kalau misalkan beberapa waktu yang lalu ada sebuah kejadian yang sangat menghebohkan di mana ada mobil listrik yang terbakar. Wah, ini kejadiannya di Korea ya. Jadi ternyata setelah beberapa waktu lalu ada buntutnya, ini masih panjang loh setelah kejadian terbakarnya mobil listrik tersebut. Kenapa? Walaupun tidak memakan korban jiwa, tetapi buntutnya itu sekarang para konsumen mobil listrik di Korea itu beramai-ramai untuk menjual mobilnya. Wah, semoga aja nggak kejadian ya di Indonesia ini. Karena banyaknya konsumen yang menjual mobil listriknya, ini membuat mobil listrik banyak sekali tersedia di pasaran mobil bekas Korea Selatan. Dan harga bekasnya pun turun banget sih, drastis akibat kelebihan stok dan kekhawatiran atas insiden yang terjadi. Berita berikutnya datang dari Om Elon Musk. Kenapa sih Mas Elon ini? Ya, ternyata Elon Musk ini gak mau berinvestasi atau bikin pabrik di Indonesia hanya karena Indonesia gak punya kawasan industri yang 100% menggunakan energi bersih. Kenapa? Karena Mas Elon ini selalu menjunjung tinggi visi dan misinya yang menggunakan energi yang bersih untuk pabrikasinya. Wah, kenapa nih? Ya,
Dilansir dari sebuah artikel di user.id, ini ada Menteri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yaitu Rosan Ruslani menyebutkan bahwa salah satu alasannya adalah mereka ini mengalihkan investasi bukan ke kita karena mereka bilang mau sebagai pabrik EV yang semuanya ingin bersih. Tetapi kalau mereka masuk kawasan industri di kita, kalau misalkan energinya masih di fossil fuel based energi kayaknya nggak mungkin karena kita masih menggunakan bahan bakar kayak batu bara, kemudian minyak bumi, itu nggak inline dengan visi mereka. Begitu katanya. Dan akhirnya kita cuma masih berharap ya, Indonesia masih berharap sementara di negara tetangga, Mas Elon ini sudah mendirikan pabrik-pabrik ataupun investasi Tesla di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia dan juga Thailand. Sabar, sabar ya Mas ya. Kita juga lagi bersih-bersih nih, bersih-bersih ya. Mulai dari pembatasan BBM bersubsidi mungkin di situ ya. Next, berita terakhir dari user.id yang sangat ramai juga nih. Salah satunya adalah ini nih, yaitu Kemenhub dan Polri mau menjadikan rem ABS itu menjadi standar setiap sepeda motor. Nah, kenapa? Berdasarkan data di tahun 2022 terdapat sebanyak 137.851 kecelakaan. Nah, kemudian di tahun berikutnya di tahun 2023 di mana 79% dari total kecelakaan itu yaitu 152.008 kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor. Penyebab utamanya yaitu rem. Nah, itulah kenapa Kemenhub dan juga kepolisian ingin menggunakan standarisasi ABS kepada semua sepeda motor. Tapi ternyata tidak hanya ABS aja nih yang akan diterapkan standarisasi baru terhadap sepeda motor. Mungkin di beberapa kendaraan roda 4 juga seperti blind spot detection, traction control system, advanced rider assistance system, kemudian juga connected vehicle technology, dan juga electronic stability control itu pun turut diusulkan untuk masuk ke dalam standarisasi baru yang akan digunakan oleh Polri dan juga Kemenhub. So, bagaimana menurut kalian? Itu tadi top 5 news di uzon.id. Semoga bisa tercerahkan. Dan gue Dudur pamit. Terima kasih dan jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh dunia. Oke, bye!